Halo guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 perbedaan antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Sunni dan Syiah adalah dua aliran besar dalam Islam yang lahir setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih lewat konsensus. Hal yang paling penting adalah mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khilafah. Perbedaan pendapat antara dua aliran terbesar dalam Islam ini semakin meluas pasca terbunuhnya cucu Rasulullah dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Sejak itu, Sunni dan Syiah resmi mengalami perpecahan dan terus bersengketa. Konflik yang berujung pada peperangan di antara keduanya pun masih berlangsung hingga sekarang, terutama di kawasan Timur Tengah. Perbedaan pandangan terhadap ajaran Islam di antara keduanya sering disebut sebagai sumber konflik. Namun, perselisihan di antara Sunni dan Syiah di masa kini sebenarnya tidak hanya sebatas masalah aliran agama, tetapi juga merambah ke bidang geopolitik. Sekitar 10% dari umat muslim di dunia adalah penganut Islam Syiah. Mereka paling banyak tinggal di Iran, Azerbaijan, Bahrain, Lebanon, dan Irak. Sementara golongan Islam Sunni yang menjadi mayoritas tersebar di negara-negara Arab, Turki, Pakistan, India, Malaysia, hingga Indonesia. Meski terpecah, Sunni dan Syiah masih sependapat tentang beberapa aspek dalam ajaran Islam. Misalnya, keduanya sepakat hanya ada satu Allah, Muhammad adalah nabi terakhir, dan meyakini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Bahkan dalam sejarahnya, penganut Islam Sunni dan Syiah juga pernah hidup berdampingan dengan damai. Inilah 7 perbedaan antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Konsep Tauhid. Konsep Tauhid dalam keyakinan Syiah dan Sunni memiliki sejumlah titik perbedaan yang sangat khas. Dalam keyakinan Syiah, tauhid yang murni harus dikonsepsikan dengan imamah. Aliran Syiah menganggap Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya keimanan seseorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimanan Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap khalifah dan imam sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis, sehingga tidak terkait dengan ajaran tauhid. Sunni justru memandang tauhid seseorang bisa rusak apabila mengkultuskan seorang manusia melebihi derajat nabi dan malaikat. Hal inilah yang kemudian membuat Sunni kerap memandang Syiah bukan lagi Islam, karena keyakinannya telah melenceng dan sesat. Rukun Iman. Rukun iman Muslim Sunni dan Syiah secara garis besar masih sama, hanya beberapa penyebutannya saja yang berbeda. Salah satu yang paling mencolok adalah Muslim Syiah juga mengimani imamah, yaitu adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Berikut ini 6 rukun iman Muslim Sunni. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Sedangkan Muslim Syiah memiliki 5 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada imamah, iman kepada nabi, rasul, kitab dan malaikat, iman kepada hari akhir atau al-mad, iman kepada keadilan Allah atau al-adlu. Rukun Islam. Rukun Islam umat Sunni adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji.
Sedangkan bagi Muslim Syiah, syahadat tidak termasuk dalam rukun Islam. Hanya saja syahadat tetap harus diikrarkan ketika seseorang hendak memeluk agama Islam. Rukun Islam aliran Syiah adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan wilayah. Tata cara berwudu. Dalam berwudu, Muslim Syiah mengikuti anjuran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu membasuh muka dan kedua tangan hingga siku, mengusap rambut dan kedua punggung kaki. Sedangkan tata cara berwudu bagi Muslim Sunni adalah mengikuti sunnah, yaitu dengan cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air dalam hidung, dan mengusap telinga. Beribadah. Muslim Sunni dan Syiah sama-sama menjalankan sholat 5 waktu. Namun dalam situasi tertentu seperti bepergian misalnya, Muslim Sunni memperbolehkan sholat jamak, yaitu meringkas 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Selain itu, Muslim Sunni sering menempatkan sajadah untuk sholat dan jamaah laki-lakinya kerap mengenakan kupiah, sedangkan Muslim Syiah tidak. Hadis dan mazhab. Hadis yang digunakan oleh kedua aliran ini berbeda. Muslim Sunni menggunakan 6 hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abdul Dawud, Al-Turmuji, dan Al-Nasai. Selain itu, terdapat 4 mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Muslim Syiah hanya menggunakan 4 hadis dan memiliki 3 mazhab utama, yaitu Zaidi, Ismaili, dan Asy'ariyah. Hari Raya. Sunni dan Syiah juga memiliki hari raya yang berbeda. Hari raya utama bagi Sunni adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara hari raya utama bagi Syiah adalah Hari Asyura, yang memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, Imam Husain. Dan hari raya kedua adalah Hari Raya Idul Gadir atau Hari Raya Gadir. Peristiwa Gadir menjadi momentum bersejarah yang paling berharga bagi Syiah. Menurut ulama Syiah, Idul Gadir adalah hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengklaim bahwa Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Itulah 7 perbedaan Islam Sunni dan Islam Syiah. Perbedaan budaya dan agama harus dihargai dalam masyarakat multikultural. Saling memahami dan menghormati agama dan praktik Muslim dapat membangun masyarakat harmonis dan sejahtera. Penting untuk mempelajari dengan akurat dan menghindari kesalahpahaman dan diskriminasi demi kemajuan dan perdamaian dunia. Penting untuk memahami dan menghormati agama dan praktik Muslim dalam kehidupan multikultural. Kita harus menghargai keberagaman agama, mempelajari agama Islam, dan mempromosikan toleransi serta kerjasama antar agama. Dengan saling menghormati dan memahami satu sama lain, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.